Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tenaga honorer, bersiaplah, regulasi menjadi P3K makin dekat. Kabar RPP manajemen ASN telah diuji publik di 3 tempat. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP yang ditetapkan sebagai kekuatan hukum bagi para honorer, terutama ASN, telah berada di tahap uji publik. Setelah sebelumnya uji publik RPP manajemen dilaksanakan di Bogor. Uji publik manajemen ASN ini dilakukan agar mendapatkan tanggapan dari beberapa pemangku kepentingan yang berkutat langsung dengan masyarakat atau honorer. Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2024, RPP manajemen ASN telah dilakukan uji publik sebanyak 3 kali di 3 tempat berbeda, yaitu di Jakarta, Bogor, dan terakhir di Yogyakarta. Secara terperinci, RPP manajemen ASN yang final nantinya terdiri dari 21 bab dan 312 pasal, yang mana lengkap isi PP turunan Undang-Undang ASN tersebut membahas tentang masalah pengadaan, perencanaan kebutuhan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Fokus pemerintah dalam hal pengadaan dan rencana kebutuhan inilah nantinya yang akan menjadi fokusnya dalam pengangkatan honorer menjadi ASN, baik di formasi P3K maupun PNS. Undang-Undang ASN tahun 2023 telah disoroti oleh salah satu pemangku kepentingan yang dimana dalam hal transformasi perekrutan CASN dan jabatan ASN nantinya akan berubah menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan instansi. Jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi, agil, dan kolaboratif. Undang-undang dan RPP ini mencoba mengintroduksi Human Capital Management, ujar PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim ketika menyoroti poin Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 perihal pengadaan ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto
pun berharap kepada semua pihak yang telah menghadiri acara uji publik RPP Manajemen ASN agar regulasi yang dibuat bisa mengakomodir semua ASN di seluruh Indonesia. Bagaimana regulasi itu bisa implementatif, tahan lama, kemudian tidak mengalami perubahan yang bisa mengakomodir untuk semua ASN di seluruh Indonesia, tutur Haryomo. Pemerintah berharap dengan adanya regulasi ASN dapat lebih profesional ketika berkinerja. Dan kembali pada perekrutan CASN 2024, yang mana dalam target Undang-Undang ASN 2023, honorer dalam database harus bersiap. Dalam regulasi yang demikian, diharapkan pemerintah nantinya akan mampu dijalankan oleh para honorer yang akan direkrut menjadi P3K. Dijamin tidak akan lama lagi nasib para honorer dalam database BKN segera berubah statusnya sebagai ASN untuk menjadi lebih profesional dalam bekerja di setiap instansi terkait. Sebagai tambahan informasi, semua mekanisme dalam pengangkatan P3K tahun 2024 ini nanti akan diterapkan pada PP turunan Undang-Undang ASN. Kita berdoa saja supaya PP tersebut segera disahkan dan proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K segera terlaksana dan kesejahteraan tenaga honorer bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan perihal uji publik RPP, maksudnya PP turunan Undang-Undang ASN ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.